ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Syarat sah yang kedua dalam pernikahan, dalam akad nikah. Ridha zaujin mukallafin walau raqiqan. Ridha zaujin mukallaf, yaitu ridha mempelai yang mukallaf, akil baligh. Laki maupun perempuan harus ridha. Untuk nikah harus ridha. Enggak bisa dipaksa untuk akil baligh. Ya, walaupun mukallaf ini seorang budak, perempuan budak termasuk, nggak bisa dipaksa kalau dia sudah akil baligh, dia sudah baligh dan dia berakal, ya, nggak bisa dipaksa. Apalagi yang merdeka seperti kita, seperti perempuan-perempuan kita merdeka semua, maka tidak boleh dipaksa. Taib. Lebih-lebih kalau misalnya itu adalah thayyib, yaitu janda. Maka janda itu sebenarnya lebih memiliki pilihan sendiri dibandingkan perawan. Wa zaujatin hurratin aqilatin thayyibin tammalha 9 sinin. Dan juga disyaratkan ridha seorang perempuan merdeka berakal yang janda, yang sudah sempurna 9 tahun. So, lihat sini. Sudah sempurna 9 tahun dia udah janda. Maka disyaratkan apa? Disyaratkan ridha kalau dia mau nikah. Maksudnya begini, ini memang orang cukup zaman sekarang nggak ada ya. Misal usia 6 tahun itu di Arab dulu kadang ada yang nikah atau banyak yang nikah. Usia 6 tahun udah dilamar nikah. Usia 6 tahun dinikahi, atau 7 tahun perempuan ini gadis ini dinikahi. Taib. Di usia ke-8 tahun diceraikan oleh suaminya. Di usia ke-8 tahun diceraikan oleh suaminya. Nah, di usia 8 tahun maka ini kan udah janda dia. Tapi masih di usia ke-8, bapaknya pengen menikahkan putrinya ini ke pria lain. Maka bapak ini lahu ijbaruha, dibolehkan untuk memaksanya, karena perempuan ini masih 8 tahun boleh dipaksa untuk menikah. Ya, bapaknya memandang itu maslahat. Ini secara syar'i, secara syar'i, jangan dianggap bahwa ini sesuai dengan hukum dan undang-undang negara ini. Ini bisa bahaya ya. Nanti Anda bacakan, Anda carikan di hukum online. Di Indonesia ini gimana? Nah, misal di usia 8 tahun setelah menjanda dan setelah melewati mungkin 3 bulan dan seterusnya setelah perceraian, dia dinikahkan lagi oleh bapaknya, maka sah nikahnya. Tapi itu 8 tahun. Taib. Sekarang misalnya dia menjanda di usia 8 tahun. Lalu tidak menikah lagi sampai usia 9 tahun putri ini. Usia 9 tahun. Dan dia berakal walaupun belum baligh misalnya. Merdeka, bukan budak. Maka disyaratkan kalau misalnya walinya menikahkannya, disyaratkan ridha dari putri 9 tahun ini. Kalau putri ini keberatan, gak ridha, maka gak boleh dinikahkan. Gitu. Ini yang 9 tahun. Apalagi kalau putri ini 25 tahun, 26 tahun, atau janda usia sekian, maka ya ridhonya lebih diperhatikan lagi. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar, wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Al-ayyim janda tidak dinikahi sampai dia
dia sendiri yang inisiatif milih atau ridho dan semisal itu. Ini kalau janda itu lebih megang dirinya gitu loh, lebih paham, apalagi dia sudah punya pengalaman menikah sebelum berumah tangga. Wali itu nggak boleh ngalang-ngalangin. Ya, wali itu nggak boleh menghalang-halangi janda untuk menikah, apalagi dia butuh. Dosa itu, yang ngalangin dosa. Kalau tidak ada udzur syar'i dosa, ya. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Bikr perawan itu tidak dinikahi kecuali sampai diminta izinkan padanya. Walinya minta izin. Kamu mau nikah enggak gitu? Mau saya bapak nikahin nih, kamu mau enggak gitu. Kalau dia belum mau, ya enggak bisa dipaksa. Enggak bisa dipaksa. Maka kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Ya Rasulullah, bagaimana cara izinnya bikir perawan? Maka dikatakan antaskut, yaitu perawan ini diamnya dia merupakan malunya dia. Tapi kalau misal perawan dia ngomong, boleh nggak? Ya boleh. Ya Pak, saya mau Pak. Tapi masya Allah, perawan kok sekarang itu, subhanallah. Ya berani-berani perawan sekarang. Ya, itu yang perawan bener ya. Kalau muda banyak yang nggak perawan bener. Yang di Instagramnya apa itu diragukan. Ya. Nauzubillah min dzalik. Sekarang itu di perkantoran, di bahkan sebagian sekolah dan tempat-tempat umum lah pokoknya. Itu banyak yang tidak perawan lagi mereka, belum menikah. Ya karena sudah melakukan hubungan seksual sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Ini masalah besar yang menimpa di tengah-tengah kaum muslimin. Ya terutama Jabodetabek ini, ya. Tanpa diketahui orang tuanya. Banyak yang sudah tidak perawan lagi. Karena hubungan yang begitu bebas, tidak seperti zaman dulu, dan kurang mengenal agama dan ketakwaan. Banyak sekarang ikhwan, pekerja-pekerja di kantoran itu gadis-gadis muda, anak-anak muda, ya. Bahkan sampai usia 29, 30 belum menikah. Ada yang memperawan, ada yang dulunya berzina dan seterusnya, itu banyak dan mereka itu mencari laki-laki. Naudzubillah. Ya untuk nikah fadhal, tapi banyak yang memang malah justru bertahan dengan kenyamanan dirinya. Ini banyak perempuan sekarang begini, makanya rusaknya ini banyak nih. Banyak yang bertahan dengan kenyamanan dirinya, merasa bahwasanya dengan gaji besar di bank, karena banyak kerja. Itu kalau lihat di bank, banyak perempuan muda dan mereka performanya itu harus prima loh. Ya. Mohon maaf ini ya, di sebagai lembaga keuangan ini, karena harus performanya prima, baik lembaga keuangan, kemudian yang kerja di daerah bandara tanpa menyebut nama pekerjaan, itu kan aurat-auratnya itu harus dicek dulu itu, seberapa bagusnya, dan itu untuk meningkatkan performa, ya. Nah itu yang terjadi. Nauzubillah. Ya seperti itulah. Terus gajinya besar. Dan mereka sebagian berpikir, ini saya mau nikah sama siapa? Saingan banyak. Akhirnya banyak mereka melacurkan aurat minimal di media sosial. Karena nggak ada tempat berekspresi, nggak ada arahan berekspresi. Nggak ada suami, nggak ada laki-laki yang mau menikahi mereka dengan serius. Beneran Pak. Atau akan dapatkan nanti kemungkinan, Allah lebih tahu tentang takdir masa depan. Tetapi kok menuju ke ini nih, yaitu nanti akan banyak perempuan-perempuan itu yang lebih mengincar laki-laki yang sudah mapan dan sudah beristri dibandingkan dengan laki-laki yang belum beristri. Beneran. Ini bisa menjadi laknat atau bisa menjadi suatu azab sendiri, kadang bisa menjadi suatu berkah sendiri bagi sebagian pihak. Tapi ya itu yang terjadi karena subhanallah sekarang. Dan itu mulai menggeremet terjadi seperti itu. Yang dicari yang sudah mapan, yang sudah senior atau sudah beristri, gitu. Daripada yang belum jelas gitu kan mereka. Ya.
Tapi itu sebagian aja. Ini yang terjadi sekarang, ya. Dan rasa malu mereka mulai hilang dengan menyebarkan foto, gambar atau video di TikTok dan semisalnya. Udah mulai hilang. Rajin selfie, kemudian aduh subhanallah. Sekarang beda sekali. Ya, maka prinsip ini antaskut al-bikr, yaitu perempuan perawan itu diam ketika ditanya gimana deh, mau enggak nih kamu, itu diam. Itulah izinnya gitu loh. Nah, sekarang lihat perempuan sekarang apakah diam? Banyak yang enggak diam. Itu yang belum nikah itu. Wah, kesana kemari, di Instagram di mana. Dulu aja sampai orang-orang tua dulu ngelarang putrinya yang perawan jangan duduk di pintu. Lu jangan duduk pintu tuh, Neng. Ntar enggak laku loh gitu. Dulu saking apa? Duduk di pintu rumah aja itu sudah akhlak yang buruk bagi perempuan muda zaman dulu. Sekarang nongkrongnya enggak di situ. Megacuan, mixu dan seterusnya kan. Nongkrong semua tuh the no rules ya. Pada ngakak bareng, kemudian ngeliatin cowok-cowok. Ajaib ya ikhwan. Laki-laki dosanya banyak di mata. Suka ngelihat, suka khainatul ayun, suka ngintip-ngintip gitu loh. Sekarang kebalik. Banyak perempuan yang sebaliknya, bahkan mereka lebih pinter lagi dalam memainkan mata gitu. Laki-laki kalau misalnya suka akan suatu perempuan atau akan suatu pemandangan, itu kan lama dia natapnya. Masih butuh proses gitu loh. Dan menikmati gitu lama. Sehingga ketahuan kalau laki-laki lagi ngeliatin perempuan, ketahuan. Tapi kalau perempuan, gitu. Cepet itu. Lebih dahsyat itu mereka. Itulah sebabnya antum kalau misalnya sulit nyari kaos kaki, antum gak ketemu. Yang nemuin siapa? Istri antum. Karena scanning matanya itu luar biasa ini. Iya. Ajaib. Nah itu yang sekarang seperti itu. Maka kita khawatirkan ini. Belum lagi thayyib itu banyak sekarang. Janda-janda banyak. Angka perceraian banyak, tinggi. Dan kita lihat di pengadilan negeri perempuan-perempuan yang berani itu ngelawan suaminya itu. Banyak sekali itu. Berani ngelawan suaminya. Banyak. Perceraian banyak. Dan umumnya ketika terjadi perceraian, biasanya pihak perempuan ini atau ya mantan istri perempuan itu udah mulai hilang arah itu. Udah mulai merasa bebas. Itu biasa gitu. Antum akan lihat ikhwan, di media sosial, di Instagram, di Threads, di TikTok atau di apa, banyak perempuan-perempuan yang gerak-gerak, lenggak-lenggok, joget-joget, pamer selfie dan seterusnya, yang mereka itu janda. Dan diceraikan suaminya atau gugat cerai suaminya. Karena udah merasa bebas dan merasa enggak mencintai siapapun dan enggak dicintai siapapun, maka bebas untuk bergerak-gerak di media sosial. Ini berbahaya sekali untuk masyarakat sebenarnya. Ini yang terjadi sekarang ini. Ya. Maka pernikahan itu sebenarnya menjaga karena dengan akad, apalagi kalau pernikahannya betul-betul resmi di negara, tercatat, terdaftar, disimkah. Nah, sekarang ijbar al-ab ya, atau masalah menikah di bawah umur ya, itu kan ada peraturannya di undang-undang kita. Ya, ana mau coba bacakan dulu. Ini sebenarnya banyak masalah-masalah akad nikah yang memang ada fikihnya, tapi kita juga integrasikan dengan bagaimana hukum perdata di Indonesia. Itu penting. Ya, itu penting supaya kita tahu hukumnya. Ya, di sini ada namanya pernikahan dini. Bukan nama sinetron ya. Pernikahan dini ya. Itu sudah menjadi istilah. Pernikahan dini. Ya. Intisari jawaban dari pernikahan dini, ikhwan. Pada dasarnya, undang-undang perkawinan dan perubahannya mengatur bahwa pernikahan dini tidak dianjurkan. Lihat, pernikahan dini di pemerintahan tidak dianjurkan dengan bahasa yang lebih halus. Bukan pernikahan dini bukan dilarang, bukan, tidak dianjurkan.
Pasalnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. 19 itu lulus SMA ya, gitu kan ya. Meski demikian, secara hukum, pernikahan dini oleh calon mempelai di bawah usia 19 tahun tersebut dimungkinkan selama memenuhi persyaratan tertentu. Lihat, ini Pak, kita pakai ambil di hukum perdata. Selain itu, meskipun pernikahan dini dimungkinkan, ada baiknya calon mempelai beserta orang tuanya memahami terlebih dahulu bagaimana pandangan psikologis terhadap pernikahan dini sebelum melangsungkan pernikahan dini. Nah, lihat di sini pada dasarnya tambahan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini dalam undang-undang agama yang tercatat gitu, Islam, Kristen gitu kan. Peraturan dari agama tersebut itu diamini oleh negara untuk agamanya itu. Tapi belum tentu untuk negara. Anak kasih contoh. Nikah bawah tangan atau nikah siri itu tidak ada kekuatan hukum negara. Tapi negara juga mengatakan bahwa saya selama persyaratan di agama itu sah, maka itu adalah pernikahan yang sah menurut agama. Jadi negara mengakui akan keabsahan pernikahan siri. Tetapi negara tidak mengakui keabsahan pernikahan ini secara kenegaraan. Sehingga tidak ada backup hukum. Nanti ketika terjadi perceraian, maka pengadilan itu berlepas diri. Gitu loh, paham gak di sini? Lucu kan, antum nikah siri, ya. Tapi pas cerai mau pengadilan, yang ada antum yang kena nanti, yang antum dilaporin. Nah, begitu nikah poligami siri yang tidak terdaftar di pemerintah, itu juga kena pasal undang-undang termasuk pelanggaran. Tapi meskipun dianggap pelanggaran oleh negara, tetap negara mengakui keabsahan pernikahan ini secara agama atau adat, gitu loh. Dia masuk dalam pelanggaran, betul pelanggaran, dan memang ada undang-undangnya. Tapi untuk keabsahan akad agama, negara menganggap itu ya sah. Nah itu bedakan ikhwan, bedakan itu. Dan juga untuk masalah ini nikah di bawah tangan atau nikah siri, biasanya poligami, maka itu tidak akan dikasuskan kecuali dengan adanya delik aduan. Kalau tidak ada yang mengadu, pihak terdekat yang tidak ada yang mengadu, maka ini tidak diproses. Gitu, pelanggaran ini, ya, hukuman terhadap pelanggaran ini. Jadi bahwa pernikahan yang ada yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut terkait pernikahan, patut diperhatikan bahwa batas usia minimal seseorang boleh menikah berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 16 2019 adalah di usia 19 tahun. Di usia 19 tahun. Ini yang dianggap oleh negara. Ya. Ya, begitu. Baik. Di sini tetap pernikahan dini di bawah 19 tahun masih dimungkinkan. Ya, masih dimungkinkan, tapi itu panjang rinciannya. Cuman dalam di negara di sini berarti kalau kita lihat ya, apakah pernikahan sah? Sah secara agama. Misal antum nikah dengan perempuan usia 15 tahun. Dengan syarat-syarat sah nikah itu terpenuhi semua. Sah secara agama. Namun jika ini diadu, ya, ada yang mengadu dari pihak yang terdekat mengadu, ini jadi pelanggaran di undang-undang. Bisa dipenjara? Mungkin. Ya, bisa dipenjara mungkin. Taib. Apakah ini berarti zalim? Nah, itu dia. Ini dia, ikhwan, kita itu perlu mengintegrasikan. Pertama memang hukum kita hukum syariat harus. Tapi
jangan langsung kita katakan bahwasanya undang-undang negara itu secara total bertentangan dengan syariat. Zahirnya memang seolah-olah menyelisih syariat, karena syariat membolehkan kok pernikahan dini gitu loh. Kenapa yang ini nggak membolehkan? Gini, pahami baik-baik. Ini negara hukum. Kemudian juga manusia heterogen dan banyak. Madhabnya beda-beda. Kasus demi kasus terjadi. Kalau tidak ada peraturan yang mungkin membatasi karena ada kasus banyak, maka dikhawatirkan itu akan membuat kerusakan yang lebih besar. Ini yang harus dipahami oleh orang-orang yang udah ngaji nih. Ya, terutama orang-orang ekstremis yang mereka itu mengkafirkan pemerintah. Zahirnya seolah-olah undang-undang ini bertentangan dengan Islam. Tapi husnuzon kita kepada penguasa, mereka itu tidak ada maksud untuk menentang agama Islam dalam sisi ini. Tapi mereka hanya menertibkan. Makanya kata mereka, disahkan secara agama, tapi tidak disahkan secara negara. Mereka enggak mengatakan bahwa saya enggak sah secara agama. Enggak, mereka enggak mengatakan begitu ya, Pak. Kayak misalnya pernikahan poligami yang siri misalnya. Mereka enggak mengatakan tidak sah secara agama. Enggak mengatakan begitu. Tapi tidak sah secara undang-undang negara karena kita punya peraturan untuk menertibkan masyarakat. Sekarang kalau misalnya dalam masalah poligami, itu bebas, siapa poligami, bebas dengan usia berapa bebas, nggak apa-apa 4 ya, dan seterusnya gitu. Nggak apa-apa, nggak ada izin, nggak ada izin dan seterusnya. Oke, dibebaskan gitu. Kira-kira yang bakal nekat banyak nggak? Bakal banyak karena dimudahkan, gitu loh. Kayak gini aja, ikhwan. Di beberapa blok ini ada blok yang di portal, harus lewat sana muter lagi. Kenapa harus di portal capek-capek? Karena ada kasus sebelumnya atau ada masalah-masalah yang kalau nggak di portal ini terlalu bebas sehingga nanti maling mudah untuk nyolong dan seterusnya. Maka pembatasan seperti ini ada maksud yang lebih afdol, mencegah madarat yang lebih besar. Ini harus difahamkan, ya. Karena kadang-kadang sedikit-sedikit sebagian dari orang-orang yang terlalu semangat itu bilang, ini takut nih kafir pemerintah nih lawan ini dan seterusnya. Ya, sebentar dulu. Coba lihat rincian undang-undangnya dan penjelasannya seperti apa dan bagaimana etikat penguasa atau pemerintah dalam menertibkan masalah pernikahan masyarakat ini gitu loh. Memang ada yang memang terkesan menyelisihi betul. Tapi kalau kita lebih detail lagi untuk memahami ternyata bukan maksudnya bukan menyelisihi syariat mereka itu. Tapi memang untuk mengatur. Sekarang kalau pernikahan usia dini itu dibiarkan bebas. Dulu ada kan namanya siapa? Syekh Puji atau siapa itu? Ya, walaupun sampai sekarang langgeng sih, Masya Allah sih. Tapi coba ada Syekh Puji lainnya. Jadi fitnah nggak ini Islam? Jadi fitnah, ikhwan. Ada fulan nikah dini, ya. Fulan nikah dini, fulan nikah. Fadl secara agama sah. Tapi kalau misalnya ini menginspirasi, kemudian pemerintah nggak menindaklanjuti dan tidak memberi peraturan, dikhawatirkan apa? Jadi fauda, jadi chaos, jadi keburukan yang orang-orang akan memfitnah kaum muslimin, ya begitu, ya. Ya seperti itu, ya. Namun jika memang itu terjadi di bawah 19 tahun atau dalam kalimat lain di bawah 21 tahun, maka ini sah secara agama namun tidak sah secara negara. Dan juga di antara aspek yang dipertimbangkan oleh negara yaitu emosinya remaja itu labil. Ya, jangankan usia 15 tahun antum menikah sama perempuan usia 15 tahun. Antum menikah sama usia perempuan berapa tahun kek, bahkan nenek-nenek kadang-kadang labil juga, namanya perempuan. Kan Nabi SAW mengatakan perempuan bengkok. Kalau antum kerasin patah, kalau antum biarin ya gitu-gitu aja terus. Makanya butuh laki-laki, ya. Nah rata-rata banyak perempuan sekarang yang mungkin menjanda atau sendiri dan pengen bapuk itu bujang lapuk sampai selamanya nggak mau nikah. Itu mereka menyangka bahwasanya mereka tanpa laki-laki itu bisa hidup tegak gitu loh. Padahal enggak, antum akan lihat itu bengkok. Makanya banyak sekarang coba lihat selfie-nya laki-laki di media sosial, di Instagram. Dibandingkan selfie-nya perempuan, lebih banyak mana? Perempuan jelas itu. Mereka enggak mikir madaratnya yang besar untuk masyarakat. Enggak mikir mereka bahwasanya
foto-foto atau gambar mereka itu jadi bahan fantasi laki-laki banyak. Karena bengkoknya mereka gitu loh. Makanya anak-anak putri, anak-anak perempuan itu butuh laki-laki. Butuh seorang bapak, butuh figur gitu. Antum usia berapa, Ustaz Fawaz? Udah nikah ya, Sok? Udah nikah ini udah. Banyak yang mau sama antum cuman belum ketemu aja. Antum enggak menampakkan diri. Coba antum ke atap masjid gitu bisa biar. Iya. Kalau menurut sebagian dari pakar hukum ya, usia yang dianggap matang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Tapi ini menurut orang awam, orang enggak. Yang sahih adalah berapapun itu matang itu tergantung dengan lingkungan dan juga pendidikan ya, keluarga juga. Ada laki-laki usia 28 tahun tapi enggak layak untuk nikah. Kalau Syekh Fawaz ini beliau udah matang insyaallah. Ya insyaallah udah meletok ya, udah bisa buat nikah. Ya udah memenuhi syarat. Cuma nanti kalau udah nikahnya hafalannya itu masih apa enggak gitu loh. Nanti takutnya buyar gitu. Tapi enggak ikhwan, anak-anak yang mengalami ya, hatta poligami sekalipun. Kalau kita jujur nuntut ilmu, poligami tidak menghijabkan kita dari ilmu, beneran. Anda enggak mendukung antum poligami, bukan. Tetapi maksud Anda adalah kalau dikatakan pernikahan itu menghalangi nuntut ilmu itu salah. Ya itu salah. Tapi harus jujur seorang. Kalau emang dia nuntut ilmu betul-betul sadik sama Allah, jujur sama Allah, mau istri berapa ke, anak berapa ke, selalu bisa nuntut ilmu. Benar, akan Allah berikan waktu untuk nuntut ilmu dan mempertahankan hafalannya. Ya tinggal mau jujur apa enggak gitu sama Allah. Itu aja. Ya jadi berapapun istri antum insyaallah atau berapapun anak antum banyaknya insyaallah itu tetap bisa nuntut ilmu. Ya, sekarang bujang aja di wahana bahkan nuntut ilmu enggak? Banyak yang enggak nuntut ilmu padahal belum ada tanggungan. Tapi bapak-bapak yang punya orang banyak bisa nuntut ilmu. Karena nuntut ilmu ini tentang kesadaran, bukan tentang bujang atau udah tua atau enggak. Anda melihat ada beberapa orang tua yang mereka nuntut ilmu, ikhwan. Waktu di Pontianak itu, Anda ngajar tahun 2006 awal di Pontianak, ada seorang kakek-kakek itu belajar sama Anda di suatu masjid di kota Pontianak, itu belajar sorof sama Anda, ilmu sorof bahasa Arab. Jadi ketika itu 2006 itu dakwah di Pontianak tuh kering sekali, nggak ada dakwah sunnah. Kita adain alhamdulillah. Anda ngajar sorof di Ahad Maghrib atau Ahad Ba'da Isya. Kakeknya sama cucunya tuh ikut. Cucunya udah SMA. Cucunya pakai motor, kakeknya pakai sepeda. Jauh. Dan itu pun pas nyampe ngerti aja enggak, bingung kakeknya. Tapi dia tuh semangat untuk ilmu. Maksud Anda di sini adalah ada orang usia segitu aja, kalau dia jujur, dia akan ada waktu untuk nuntut ilmu. Padahal itu udah kakek tua dan hanya pakai sepeda. Dari jauh pula. Cucunya mau boncengin, dianya enggak mau, maunya pakai sepeda, begitu. Ternyata enggak menghalangi itu semua. Jadi tentang bagaimana kitanya aja, mau apa enggak nuntut ilmu, ya. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan di sini, kawan? Ya, atau kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.